Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini siapa yang udah hadir? Peran Fernanda sama Stefani. Suara saya jelas gak? Jelas Pak, jelas. Oke, jelas ya. Oke. Nanti kalau ada ngelek atau apa diinfoin ya sama Stefani atau Fernanda. Eh, kita akan mulai saja, jadi nggak apa-apa meskipun teman-temannya misalkan belum pada hadir. Nanti akan saya record, kemudian nanti link saya upload di YouTube channel saya dan saya share juga di e-learning ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Eh, di awal kita sedikit ya snapshot lah perkenalan dulu ya. Eh, nama saya Ade Rahmat Iskandar. Eh, saya keseharian itu sebagai dosen pegawai tetap di Telkom University. Eh, Kebetulan saya pun ngajar di Prodi S1 Sistem Informasi. Jadi di UT ini kan di Prodi Sistem Informasi ya, jadi masih inline ya. Kemudian nanti teman-teman kalau mau kontak saya boleh di email ader.akatel@gmail.com ya untuk komunikasi kita. Kemudian saya pun ini bukan promosi ya, tapi maksudnya saya nyimpen ada YouTube channel saya di Ade Rahmat Iskandar. Mungkin kalau nanti teman-teman merasa ingin belajar programming, belajar penelitian, biasanya ini seputar lingkup itu, programming, penelitian, saya share di sini ya, misalkan banyak materi tematis tentang menjadi programmer data scientist berbasis Python, kemudian berbasis R, ya menjadi program-program yang kekinian lah, selain Java ya. Oke, kemudian sedikit perkenalan, selaku dosen atau peneliti, bidang riset saya di bidang information system, machine learning, remote sensing, ini bidang riset saya. Kemudian, alhamdulillah saya pun udah, kalau biasanya dosen kan menulis banyak paper ya, paper diterbitkan di Scopus. Tetapi mungkin yang saya share di sini, kalau di pengajaran, saya share ada beberapa buku yang mungkin nanti bermanfaat dan bisa teman-teman pakai, mungkin kalau di UT ada ya. Ini saya menulis buku secara nasional, artinya dipasarkan secara nasional. Jadi saya cek di googling itu ada beberapa PTN, PTS yang di library-nya ada buku-buku saya. Dari mulai visualbasic.net, ada menguasai pemrograman berdasar objek, mungkin ini yang relevan dengan mata kuliah kita di algoritma pemrograman. Karena di buku ini saya jelaskan secara tematis dari mulai belajar Java, dari mulai eh, hampir semua ada yang di mata kuliah di UT ini ya, dari mulai struktur dasar algoritma, runtunan, selection, sampai ke, cuma di sini saya tambahkan ada proyek nyata, ada aplikasi yang saya bangun ya. Jadi mungkin kalau teman-teman S1 nanti kan harus bikin proyek. Nah, ini dari mulai UML udah lengkap nih. Ini yang satu juga dasar, ini kebanyakan di informatika nih, coding dengan coding Niter, ini Laravel, kemudian ini di dasar satu ini di Terbit Alex Media Komputindo. Nah, saya kira itu dulu untuk mungkin karena masih awal kita perkenalan dulu ya. Ini berapa orang nih? Baru bertiga ya, enggak apa-apa nih. Coba dari yang tadi hadir pertama, siapa dulu tadi? Penanda, Penanda mungkin bisa dikenalkan eh, dari UT mana, PJJ-nya, tinggal di mana, mungkin kegiatannya apa mungkin ya, karyawan atau reguler ya. Boleh di-sharingkan. Monggo, Penanda. Halo, halo, Penanda nyimak. Oke, Stefani dulu dah. Stefani, silakan dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Perkenalkan, saya Stefani Delia Rizky dengan NIM 05675599.
Dari UPJJ Bandar Lampung. Oh, dari Bandar Lampung ya. Oke. Stefani apa reguler atau sambil karyawan? Sambil kerja, Pak. Kerja. Oke. Hmm. Oke, terima kasih Stefani. Kemudian Penanda, hadir Penanda atau enggak lagi di depan laptop? Oke. Oke, eh, nggak apa-apa kita sambil lanjut aja ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi itu untuk, jadi buku-buku nanti di materi ini saya akan ada yang referensi dari materi yang buku saya juga. Jadi teman-teman saya kasih shortcode yang gratis. Nah, tinggal diikutin saja. Kemudian ini masih intro di awal ya. Ini reminder ke teman-teman ya bahwa di eh, oh iya ini boleh ini enggak boleh di ini enggak saya izin untuk ini dulu ya izin untuk apa ambil dulu ini ambil dulu eh, picture ya ambil dulu picture untuk ini untuk evidence karena saya pakai di Zoom ya. Mungkin next ke depan saya pakai Microsoft Teams juga, tapi karena kemarin ini ya, saya izin snapshot dulu. Oke, sebentar, saya mau save dulu. Bentar, saya izin save dulu bukti kehadirannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini perlu eh, saya sekalian reminder ya teman-teman ya. Jangan lupa bahwa eh, di UT ini penilaian mata kuliah berpraktik itu ada tiga ya. Ada empat berarti tugas satu, tugas dua, tugas tiga dan UAS. Nah ini teman-teman wajib dikerjakan ya. Nah ada beberapa di antara mahasiswa yang sudah saya periksa dari di e-learningnya ya. Nah itu waktunya kan dari tanggal 27 kemarin sampai tanggal 3 ya kalau nggak salah 3 November ya. Artinya Senin atau lusa itu jam 3. Tolong dikerjakan teman-teman karena ini adalah mandatori atau wajib ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengerjakan, sayang misalkan walaupun misalkan bagus, pintar, tetapi kurang ini nanti by sistem otomatis jadi dan teman-teman tidak bisa mengirim ke tutor. Ini misalkan keterlambatan saya gitu. Itu kemarin rapat dengan manajemen UT itu tidak diperkenankan ya. Saya udah cek teman-teman dan udah saya berikan nilai. Silakan dicek yang udah merasa dinilai. Nah, kemudian kalau yang belum dinilai tetapi eh, termasuk ini penilaiannya ada dua ya teman-teman ya. Ada yang saya nilai misalkan sementara saya kasih waktu sampai Senin pagi ya. Misalkan nilainya tapi tidak ada link videonya. Nah, itu kan karena wajib ya perbuatan vlog chatnya. Nah, itu lebih bagusnya disimpan di YouTube. Saya pun akses ke YouTube teman-teman yang udah saya nilai. Nah, misalkan saya kasih komen bagus pengerjaannya atau ini. Nah, itu udah nilainya berarti udah sempurna ya. Tapi kalau misalkan kurang nilainya tidak ada link YouTube-nya karena YouTube itu manajemen UT ingin memastikan bahwa teman-teman itu paham karena mata kuliah kita itu mata kuliah teman-teman produksi informasi itu selain eh, paham teori kita harus teman-teman nanti skillnya katakanlah bisa menjadi seorang calon programmer gitu ya jadi harus bisa ngoding istilahnya ya ini tolong dikerjakan tugas satunya ingat sampai tanggal 3 November besok nanti ada tugas 2 tugas 3 dan UAS ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Bentar. Oke, saya lanjutkan lagi.
Diskusi partisipasi kalau ada kendala teman-teman silakan ditanyakan ya, bebas saja meskipun diskusi dan partisipasi di mata kuliah berpraktek sekarang tidak diberikan nilai, tetapi silakan kalau ada kendala ditanyakan. Nah ini, bobot nilainya ya ada tugas 1, 2, dan 3. Ini nilainya adalah, 16,67%. Jadi, kemudian UAS 50%. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan, belum hadir, di salah satu ini, nanti, sayang ya meskipun, eee, teman-teman katakanlah, bisa. Nah, tetapi tolong saya ingetin ya, dikerjakan ya. Nah, sedikit, tips ya teman-teman ya, kalau tips sukses pembelajar mungkin saya tulisnya gitu ya kurang lebih lah. Pertama aktif dan tekun ya, misalkan gini teman-teman ya, menurut saya UT itu udah pelopor ya di pembelajaran yang daring ya. Kalau perguruan tinggi yang lain biasanya baru bangkit di pembelajaran daring itu ketika pandemi kemarin. Termasuk kami pun di Telkom University ya. Kebetulan saya kerja di sana, jadi memang termasuk kita pun di kantor-kantor di Sumba Telkom Group juga sama itu kemarin hampir 2 tahun kerjanya online semua. Nah, ternyata di tingkat belajarnya UT udah punya sistem yang bagus itu ya menurut saya. Nah, tetapi teman-teman perlu diperhatikan meskipun online. Nah, nanti ada satu hal nih yang diagonal ke sini. Saya harapin teman-teman itu dapat mempraktekkan ya. Nah, karena kalau coding itu harus dicobakan. Kalau misalkan kita tidak dicobakan nanti akan sulit. Dan menjadi programmer itu tidak mesti jadi seorang laki-laki, teman-teman. Laki-laki, perempuan pun banyak gitu ya. Jadi saya banyak merekomendasikan beberapa teman. Kebetulan saya dulu dan kawan bangun IT konsultan ya. eh, Sudah cukup banyak proyek yang kita buat. Nah, ketika sekarang kawan saya kerja di manajer IT salah satu perusahaan yang besar lah di Jakarta ya. Itu dia kemarin saya masukkan beberapa mahasiswa ada laki-laki perempuan ya, yang perempuan ini banyak ketarik juga. Jadi diajarin coding sama dengan laki-laki dan menurut HRD-nya dia yang duluan disuruh diangkat sebagai pegtap gitu ya. Jadi artinya ngoding itu sebenarnya silahkan sama aja laki-laki perempuan nggak berat kok. Kita hanya main di laptop, berpikir logika, implementasi coding gitu ya. Diskusi ya kalau ada kendala karena kita online, tanyakan kalau ada kendala ya. Kemudian mengerjakan tugas, tadi ada tugas 1, 2, 3 dan UAS ya. Nah, itu sedikit tipnya ya. Ada yang tanyakan nggak nih sampai pengenalan ini? Kalau ditanyakan, tanya dulu bebas. Nah, sekarang udah nggak banyak, Stefani, Ripana, Muhammad, apa nih? Febriansyah. Oke. Oke, untuk tools coding teman-teman ya, untuk tools coding kemarin di YouTube kalau nggak salah aktivitas belajar 1 saya sharekan cara buat ini ya, cara buat instalasi Eclipse ya. Mungkin coba saya share desktop ada biar bisa bolak-balik kemana-mana. Nah itu saya install Eclipse ya, teman-teman itu dalam implementasinya silahkan teman-teman mau pakai apapun bisa. Tapi kalau Eclipse kemarin ada kesulitan nggak yang kemarin belum berhasil? Siapa ya yang email ke saya ya? Saya lupa lagi untuk diskusinya. Ada yang kesulitan nggak? Teman-teman pakai apa nih toolsnya? Udah berhasil install belum? Hmm? Apa aja nih? Toolsnya pakai apa? Misalkan pakai Eclipse, nah di Eclipse saya di aktivitas belajar 1 atau 2 itu sematkan video dari YouTube channel saya juga. Silahkan di sana. Memang di Eclipse ada sedikit setting pad ya. Tinggal ikuti ada setting pad yang saya jelaskan itu. Atau misalkan kalau teman-teman mau pakai NetBeans Java, silahkan. Itu pun ada seperti di buku yang saya eh, jelaskan di menguasai pemrograman berorientasi objek itu semuanya pakai NetBeans atau misalkan pakai Visual Studio Code silakan bebas kalau kemarin semuanya bebas atau misalkan pakai ini ya pakai mungkin saya coba sedikit eh, hmm, bentar.
Pak, izin bertanya. Iya, iya, silakan. Kalau saya kan terbiasa pakai NetBeans ya. Nanti kalau misalkan di Mm-mm. tugasnya mengharuskan pakai Eclipse itu ngaruh gak ya? Oh, enggak masalah, Ripana ya. Jadi sebenarnya NetBeans ini sebenarnya teman-teman itu tools di Java itu bebas ya. Jadi sebenarnya di buku yang saya tulis tadi ya di slide ini ya, saya Iya. slide tadi di perkenalan ya. Nah ini di buku Hmm. yang itu full NetBeans saya Ripana ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Nah di buku yang ini ya, judulnya menguasai pemrograman berbasis objek. Karena di buku ini saya kan membuat project aplikasi nyata ya, misalkan program penerbitan itu harus ada UI-nya itu. Memang kalau NetBeans kelebihannya teman-teman bisa langsung drag and drop itu untuk aplikasi UI atau graphical user interface ya. Nah, tapi kalau di Eclipse itu tidak tersedia. Tapi tadi kelas struktur data yang saya ajar tadi jam 4 itu saya mendemokan dan live coding cara buat aplikasi game ya, game tic-tac-toe atau catur Jawa itu keluar grafis kita memakai library. Silahkan Ripane atau yang lainnya ya mau pakai apapun bebas. Misalkan yang belum berhasil mau kalau Eclipse keuntungannya mungkin karena simple ya, jadi lebih lebih ringan. Tapi kalau teman-teman punya spek komputer yang tinggi, enggak masalah. Ya, Silahkan baik ya. Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain pakai apa teman-teman? Bentar, saya close dulu. Mungkin saya demokan dulu, karena di awal ini penting banget teman-teman. Kita harus punya tools, punya tool untuk ini. Kalau misalkan kita tidak ada, atau misalkan teman-teman mau pakai ini, mau pakai yang online ya, pakai yang online. Misalkan pakai ini adanya programming di situ ya, silakan. Ini di sini udah ada ya. Misalkan saya mau ganti ini, kita belajar Alpro itu ya. Misalkan saya run, ini udah langsung bisa ya teman-teman ya. Ini online. Syaratnya memang harus terkoneksi ke internet ya. Dan memang di program-program kekinian ya seperti saya ngoding di Python untuk S3 saya berbasis AI ya, machine learning, remote sensing itu harus connect di Anaconda Navigator itu. Tetapi ya teman-teman silakan, pokoknya intinya bisa semua di apapun silakan. Saya tidak akan memberatkan ke meskipun memang defaultnya dari UT itu adalah Eclipse, tapi misalkan kalau ada kesulitan tadi udah ada di NetBeans silakan. Nanti saya akan live coding juga bagaimana contoh membuat program di Eclipse. Mungkin nanti di programming hampir sama ya, atau misalkan di yang lainnya. Oke, izin saya share screen all dulu ya. Lupa nih, tadi belum share screen desktop. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya close dulu PowerPoint. Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk dulu ke materi pertama. Kita nanti mungkin, mohon maaf nih agak malam teman-teman ya, sampai jam 21.30. Tapi nanti karena apa ya, kebetulan kalau keseharian saya ada di, ya, itu udah jelas ya teman-teman ya. Oke, untuk materi saya masih menggunakan materi dari timnya teman-teman UT ya. Termasuk beberapa teman UT itu adalah teman S3 saya juga di ilmu komputer di Dokter Ilmu Komputer IPB University. Oke, jadi kenapa gini teman-teman ada sedikit tips ya kalau di UT memang kan apalagi teman-teman semester 1 ya mungkin ya karena masih dapat Alpro atau 2 ya. Itu sebenarnya untuk materi tinggal diikutin aja apa yang ada di UT. Misalkan di e-learning, di modul gitu ya. Karena dulu pun saya pernah mengajar di UT sekitar tahun 2005-an gitu kan masih di Bandung. Memang patokannya modul. Kita yang ikutin ya lulus itu ya. Cuma memang tadi ya saya nasihatin. Karena teman-teman belajar prodi kekinian lah saya sebutnya. Di IT, ilmu komputer itu ya teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ilmu komputer, sains data itu aja sebenarnya. Mungkin beda nama ya waktu saya kuliah di ITB ya namanya teknik informatika gitu ya atau tapi kalau di UI teman saya namanya ilmu komputer itu ya itu hanya penamaan aja tapi intinya akan sama.
Nah, silakan teman-teman ikuti untuk materinya dari UT. Tetapi untuk coding, saya akan ajarkan ke teman-teman tadi ya. Kita berikhtiar teman-teman bisa menjadi seorang programmer yang handal ya. Jadi nanti mungkin di antara teman-teman ada juga yang karyawan mungkin ya, yang di IT jangan-jangan ya. Tapi untuk yang reguler nanti akan membantu ya. Oke, ini di pengantar algoritma ya. Saya akan snapshot dulu review. Jadi di awal kita akan belajar apa itu flowchart, apa itu pseudocode. Ya, ini untuk pengantarnya. Untuk di awal itu sebenarnya dari pengertian dari algoritma itu sendiri ya teman-teman ya. Biar teman-teman paham ya. Jadi algoritma itu eh, suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini menurut Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu sebenarnya disebut dengan Bapak algoritma ya, penemu algebra ya. Jadi makanya orang Barat sebutnya Al-Khwarizm itu. Itu sebenarnya dari cendekiawan Muslim ya, namanya Al-Khwarizmi. Nah, kemudian ini banyaklah pengertiannya. Silakan teman-teman yang misalkan dari Stone and Knut ini suatu perangkat aturan untuk mendefinisikan urutan operasi sedemikian rupa sehingga aturannya efektif, jelas, hingga demikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas. Atau di buku yang saya tulis juga sebenarnya urutan langkah-langkah yang logis. Nah, bersama dengan ini nih, suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis ya teman-teman ya. Intinya algoritma itu harus logis. Kalau nggak logis berarti harus kita timbang. Jangan-jangan ada yang salah di algoritma kita. Dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Misalkan kalau saya mau membangun algoritma untuk eh, program penggajian, misalkan di perusahaan XYZ ya, berarti langkah-langkah penggajiannya itu harus logis. Kita tanya dulu seperti apa nih penggajian di perusahaan ini nih. Karena tiap perusahaan itu punya proses bisnis yang berbeda gitu ya, teman-teman. Kemudian ini hanya contoh saja, misalkan ini contoh kalau ke Bogor mungkin kalau secara algoritma nih pilihannya katakanlah naik kereta, naik taksi, naik angkot itu. Ini di struktur algoritma itu ada tiga ya teman-teman. Ada runtunan, selection, dan looping. Nah ini contoh-contoh pemilihan untuk yang di looping ya. Nah, membuat algoritma itu bisa efisien, abstraksi, reusability. Jadi kalau algoritma itu adalah urutan langkah-langkahnya teman-teman bisa nulis di kertas, bisa nulis di Visio, bisa nulis di Word, bebas itu tidak aturan. Tapi kalau kita udah membuat program itu artinya ya kita harus harus membuat aturan sesuai dengan bahasa programnya. Itu namanya coding ya teman-teman ya. Kalau saya ngoding di Java, berarti aturannya harus ikutin bahasa Java. Misalkan Java sifatnya kayak sensitif. Jadi besar dan kecil itu beda itu. Beda dengan bahasa Pascal. Pascal itu dia tidak sensitif, jadi besar dan kecil itu dianggap sama. Nah, kalau program itu apa? Program ini set instruksi, ya set instruksi yang berkode yang dapat dipahami oleh komputer untuk memecahkan masalah dan menghasilkan yang diinginkan oleh siapa? Oleh programmer, oleh usernya ya. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara algoritma, teman-teman apapun bebas, mau tadi tulis tangan, tulis di Word, di Visio, di draw.io, di apapun bebas. Tapi kalau program, program kan ada bagi dari sistem operasi, ada program aplikasi, sistem operasi yang kita kenal nih. Teman-teman misalnya pakai Windows 11 gitu ya, pakai Linux, pakai Mac OS gitu ya. Nah, program aplikasi ya beberapa contohnya di sini ada browser, ada spreadsheet. Nah, yang kita pakai itu untuk ngoding membangun ini namanya adalah bahasa programan. Ya. Nah, bahasa programan ini bahasa formal yang terdiri atas set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran ya. Dulu banyak banget ya jenisnya, ada tingkat rendah, ada tingkat menengah. Ini contohnya assembler dulu ya. Kalau tingkat tinggi yang kita kenal sekarang Java, Delphi, Python gitu ya. Kalau zaman saya dulu sebenarnya tahun 2000-an itu komputer masih jarang programming itu. Jadi yang tren itu hanya bahasa Pascal saja dan bahasa C aja. Sekarang udah sangat banyak ya teman-teman. Nah, siapa yang menulis kode programnya? Yang kita kenal dengan istilah programmer ya. Jadi ini orang yang secara profesional bertanggung jawab atas pembuatan aplikasi.
Jadi kalau misalkan nanti teman-teman kerja di IT di perusahaannya, tim programmer ya tim yang develop aplikasi salah satunya. Nah, banyak ya penyelesaian masalah dengan program untuk menganalisis masalah dan membuat algoritma, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program ini langkah-langkahnya ya. Kemudian mengeksekusi ya, mengeksekusi programnya. Nah, kita akan masuk ke pseudocode. Ini sebenarnya teman-teman saya sudah periksa ya di kelas 419 ini yang sudah mengerjakan tugasnya udah saya periksa dari mulai Word-nya atau yang ngirim PDF, ada juga link videonya ya. Terima kasih. Teman-teman harus menyertakan link video ya untuk nilai sempurna ya. Kalau ada yang kelewat belum tuh harus diperbaiki dulu. Jadi nilainya nanti bisa saya tambahkan ya. Karena itu untuk pesan dari manajemen UT supaya teman-teman paham ya. Nah, contoh flowchart ya. Flowchart ini eh, bisa kita gambarkan di Visio, bisa kita gambarkan di Draw.io, bisa kita gambarkan di Word itu sendiri. Misalkan di Word itu ada di pilihannya teman-teman di Word, di insert, nanti ada shape, nanti ada pilihannya flowchart ya. Ini mulai flowchart itu untuk apa? Banyak sekali manfaatnya teman-teman, termasuk siapa di S3 menggambar flowchart juga. Cuma memang menggambarkannya untuk metode-metode penelitian, tapi konsepnya hampir sama. Misalkan ini mulai ya, ini deklarasi, misalkan contoh variabel ini menghitung apa nih? Ada kecepatan ya, VAST gitu ya. Masukkan nilai, ini hitungnya. Ini prosesnya komputerisasi. Kemudian ini kalau ada simbol decision yang belah ketupat gitu ya. Itu contoh implementasinya. Ya, kalau di algoritma itu cirinya ya ada input, proses, output gitu ya, yang mudahnya ya. Kemudian manfaatnya banyak sekali ya. Tadi meningkatkan kemampuan berpikir logis, sistematis, penyelesaian masalah yang tepat ya. Nah, coba mungkin sekalian ini saya sekalian eh, share untuk codingan ya teman-teman ya. Barangkali eh, teman-teman masih ingat nggak? Ada yang udah coba praktek bikin di runtunan ya mungkin. Nah, sedikit kalau misalkan di Eclipse tadi yang misalkan udah pakai Netin, kalau di Netbean bikin develop Java project. Kalau misalkan di Eclipse, sorry, saya belum tampilkan. Nah, kalau misalkan di Eclipse itu artinya kita akan membuat ini, membuat saya contohkan baru ya, misalkan kita akan membuat contoh yang baru, Java Project. Nah, di sini kita membuat, ini kelihatan ya teman-teman ya harusnya ya, karena saya share desktop. Misalkan saya akan membuat eh, kita coba aja ya, tukar isi bejana, tukar isi bejana. Nanti saya lihat shortcode-nya di buku saya yang saya tulis ya, lihat. Nah, nanti di sini akan tercipta ya teman-teman ya, karena sifatnya kalau di Eclipse itu sama dengan NetBeans ya, jadi dia tercipta di kelasnya ya. Jadi misalkan tukar isi bejana. Jadi teman-teman gini, konsepnya eh, kita klik kanan dulu di SRC-nya, new, pilih Java class. Di sini katakanlah tukar isi bejana, kemudian kita bikin package katakanlah tukar isi bejana. Oke, kita pakai public class tadi poinnya. Nah, ini adalah contoh yang sudah kita buat ya. Jadi kita buat kelas namanya P tukar isi bejana, kemudian di sini public static void main ya. Jadi konsepnya misalkan untuk penuntunannya saya ingin menukarkan sebentar ini saya sharekan ke teman-teman di buku saya ya. Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya baterai saya habis.
Di kamar nggak ada colokannya, enggak? Bensin itu loh. Oke, teman-teman ya, mohon maaf ya. Kita coba balik lagi. Saya akan mendemokan ke teman-teman untuk dari mulai program tukar isi bejana ya, yang paling dasar kalau kita coding. Itu semua programming sama, mau di Java, Pascal, Python, yang lain. Nanti konsep peruntunan yang lebih mudah yang kita pahami. Nah, ini teman-teman tadi yang pakai NetBeans siapa? Di mana ya? Ada teman-teman yang lain nggak? Nah, ini di buku saya itu semuanya full NetBeans ya, kalau yang di MPBO ini, atau menguasai programan berorientasi objek ya. Nah, saya ingin sharingkan ke teman-teman, termasuk kita akan nanti, saya ingin teman-teman diskusi juga kalau ada kesulitan. eh, Kalau saya buat tukar isi bejana. Sebentar ya, teman. Oke ya, teman-teman ya. Oke ya, ini saya sudah buat codingan ya tadi ya. Oke nih, misalkan teman-teman ya, yang membuat tadi di kelas ini, misalkan kita akan membuatkan contoh untuk, oke, saya besar dulu. Saya akan buatkan contoh untuk membuatkan tukar isi bejana. Jadi contoh ininya gini ya teman-teman ya. Contohnya eh, tukar isi bejana itu, ini konsep peruntunan yang paling dasar ya. Jadi kalau saya buat di Paintbrush ya, misalkan contoh yang paling dasar itu, misalkan saya punya bejana A, teman-teman ya. Ini bejana A, kemudian saya punya bejana B. Ini konsepnya teman-teman ya. Saya punya bejana B. Nah, teman-teman kalau misalkan gini, kalau misalkan saya ingin menukarkan, ini kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan ya. Saya di PowerPoint ya. Saya ingin menukarkan ini misalkan. Saya ingin menukarkan, katakanlah bejana A ini isinya pertalit itu ya. Isinya adalah pertalit. Kemudian bejana B isinya adalah Pertamax misalkan. Itu kan kalau kita pahami teman-teman ya konsep algoritma itu, eh, Pertamax jauh lebih baik daripada Pertalite gitu ya oktannya. Nah kalau saya ingin menukarkan gimana cara konsepnya? Nah secara algoritma kalau kita mau tukarkan,
Kalau bejana B langsung nukar ke bejana A langsung nukar ke bejana B, itu kan akan nyampur ya. Nah, kita ingin buat si program komputer yang bisa menukarkan otomatis dengan cermat gitu ya. Jadi tidak terjadi percampuran. Maka di sini paling tidak kita memerlukan bejana yang namanya katakanlah tem ya. Dan itu tempat ini sementara ya teman-teman ya. Kita sebut saja tem ya. Jadi caranya yang pertama adalah kita akan masukkan bejana A ini ke dalam tem. Jadi kita masukkan ini ke sini dulu nih. Nah, ini langkah satu nih, contoh runtunan. Runtunan itu artinya kemarin ada kan di diskusi ya, di apa yang dimaksud dengan rutunan itu. Nah, rutunan itu langkah-langkah yang dikerjakan secara sistematis. Artinya tahap pertama bejana A masukkan ke dalam bejana B. Nah, artinya kan di sini udah kosong ya bejana A ya. Karena si A-nya pindah ke sini. Nah, langkah kedua bejana B sekarang karena udah kosong, kita bisa masukkan ke dalam bejana A. Jadi yang tadi si Pertalite ini udah masuk ke dalam tem, kemudian si bejana B yang isinya Pertamax sudah pindah ke dalam A. Gitu ya. Itu langkah kedua itu ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah si tem kita bisa isikan ke dalam bejana B, di mana tem itu tadi isinya adalah Pertalite ya. Karena kan si yang bejana B Pertamaxnya pindah ke A, dan ini jadi kosong gitu ya. Nah, ini adalah konsep yang disebut dengan rutunan teman-teman ya. Kalau secara coding, coba saya perbesar ya. Secara coding itu cara kita menulis program gitu ya. Ini adalah saya perbesar sedikit. Misalkan saya buat tadi ya nama projectnya pro tukar isi bencana itu ya. Kemudian ini teman-teman saya bisa pakai tambahkan ini teman-teman ya, Java input, Java util scanner itu untuk menampilkan video dialognya. Nah, kemudian saya deklarasikan string itu ya. Ingat ya teman-teman, Java itu sifatnya case sensitif ya. Jadi kalau saya menulis A-nya besar, maka harus sesuai selanjutnya. Maka bejana A-nya besar. Kalau bejana A-nya kecil, maka harus sesuai juga bejana A-nya kecil. Misalkan saya mengujian ke teman-teman, bejana A-nya saya ubah jadi kecil ya. Berarti string bejana B, string tem itu ya tadi ya. Nah, kita masuk ke sini. Pertama kita scanner system in. System out print, baca dulu, masukkan isi bejana A. Nah, karena isi bejana A-nya udah saya ubah jadi kecil, maka di sini bejana A-nya tidak terbaca nih. Ini ada tulisan merahnya ya, teman-teman ya. Karena saya ganti dengan huruf kecil, jadi baca ya. System out, masukkan bejana B, ya, scan bejana B. Nah, tem, ini cara baca algoritmanya ya, teman-teman tadi ya, yang saya jelaskan di apa di paintbrush tadi ya. Jadi eh, tem tem itu diisi dengan bejana A. Jadi cara bacanya adalah bejana A dimasukkan ke dalam tem gitu ya. Jadi kalau ada simbol sama dengan itu dia itu assignment. Assignment itu pengisian ke dalam suatu variabel. Tetapi kalau ada sama dengannya dua kali, itu adalah operator logika. Jadi jawabannya itu adalah logika, true or false. Misalkan if Bill sama dengan 2, if bill if bill misalkan persen 2 sama dengan if bill persen 2 sama dengan 0 misalkan, itu adalah bilangan genap gitu. Jika tidak itu bilangan ganjil itu ya. Nah, ini artinya bejana A simpan dulu, masukkan ke dalam tem. Jadi contoh yang jelaskan, bejana A-nya udah kosong, pindahin ke sini. Jadi bejana B masukkan ke dalam bejana A itu ya. Bejana B-nya udah kosong, tem masukkan ke dalam bejana B. Itu ya bacanya ya teman-teman ya. Jadi terakhir itu kita masukkan sistem output lain, isi bejana A sekarang adalah bejana A. Karena tadi saya ubah. Ini untuk mewujudkan variabel ke teman-teman ya, sengaja saya ubah. Ya. Sekarang kita coba running. Kita coba running. Masukkan isi bejana A. Tadi tali itu ya. Masukkan isi bejana B. Isi B. Tamat.
Nah, ketika kita enter, si komputer yang akan menukarkannya itu ya. Nah, isi bejana A sekarang adalah Pertamax, isi bejana B sekarang adalah Pertalite. Jadi menukar. Ini contoh konsep dasar dari runtunan ya. Nah, kalau prosedur code itu langkah-langkahnya nanti kita akan gambarkan. Implementasinya tidak terlalu kaku. Kalau ngoding, ini nih mutlak. Ngoding itu sesuai susunan bahasa programannya ya teman-teman ya. Misalkan tadi saya bejana A-nya awalnya besar, kemudian saya ganti jadi kecil, itu harus sesuai ya. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas nggak? Ada yang tanyakan nggak? Coba. Ini tanyakan nggak paham nggak nih Febriansah, M. Naubal, Ripana, Stefani, Fernanda, paham nggak? Ada yang tanyakan? Bisa nggak? Paham nggak sampai sini? Nah, nanti teman-teman bisa dicobakan di apa di compilernya ya, di NetBeans boleh, di ini boleh, atau misalkan tadi di apa di yang online ya, silakan. Tadi misalkan saya contohkan pakai programming situ ya. Yang penting logikanya paham ya. Oke, kalau udah yang pertama, kita akan masuk ke yang kedua. Yang kedua ini di sini kita akan bahas eh, masih seputar flowchart dan pseudocode ya. Nah, tadi ya struktur dasar algoritma ya. Ada tiga. Yang contohkan itu ada namanya sekuensial atau runtunan. Jadi setiap langkah itu dikerjakan secara step by step. Nah, itu contoh yang tadi ya. Tukar isi bejana. Saya langsung codingkan ya teman-teman. Nanti skripnya saya sharekan ke teman-teman. Nah, jadi instruksi dikerjakan secara beruntun atau berurutan. Tidak boleh melompati satu langkah perintah berikutnya. Kalau contohnya ada 20 langkah, ya 1 sampai 20 tadi ya. Kemudian, eh, kalau misalkan kita buat di flowchart nih, contoh ada flowchart, kemudian nanti kita buat prosedur code-nya. Misalkan ini ada start, ada read A, baca A. Nah, ini misalkan A-nya di assignment dengan 529. Jadi nilai 529 dimasukkan ke dalam A. Kemudian B diisi dengan 256. Nilai 256 dimasukkan ke dalam B gitu ya. Nah, kemudian di sini dihitung summarize A plus B ya, dijumlahkan. Nah, berarti sama ditulis di sini nih. Calculate sum A plus B itu ya. Kemudian print sum, kemudian ini adalah N itu ya. Jadi tidak ada satu langkah pun yang dilopati. Itu adalah contoh dari uh, runtunan. Contoh dari runtunan. Nah, kalau penyeleksian itu atau disebut dengan branching if ya. Jadi kita bisa setiap langkah itu boleh melompati ke dalam kasus yang lain. Nanti tergantung dari kondisi yang diperlukan. Misalkan contoh seperti ini nih. Misalkan ada mulai, nanti kemudian eh, katakanlah di sini input usia, misalkan nih seleksi usia dia. Kalau misalkan contoh di sini saja, kalau misalkan usianya lebih dari 17 tahun, boleh menonton. Kemudian jika tidak boleh menonton itu, kemudian akhirnya sampai selesai itu. Atau misalkan tadi contoh if bill mod 2 sama dengan 0, jika bilangan hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 0, maka hasil itu bilangan genap. Contohnya 10 bagi 2 kan 5, sisa 0 gitu ya. Tapi kalau suatu bilangan hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 1, itu udah bilangan ganjil. Misalkan 9 bagi 2, 4. 4 kali 2, 8, sisa 1 itu ya. Jadi misalkan 5 bagi 2, 2 sisa 1 gitu ya. Nah, itu artinya ganjil ya. Nah, kalau perulangan itu nanti untuk looping ya, bisa menggunakan for, di Java menggunakan while gitu ya. Jadi kalau diulang, misalkan saya tidak akan malas belajar, disuruh nulis sebanyak 1.000.000 kali gitu ya. Kalau nulis mungkin
repot. Tapi kalau di komputer dengan for i sama dengan 1, katakanlah 1 juta, i plus plus, katakanlah system out dot print line, saya tidak akan malas lagi. Komputer nanti yang menghitungkannya. Ini contoh untuk eh, misalkan deklarasi var A sama dengan 0, kemudian var B-nya sama dengan 100, kemudian A-nya diassignment dengan A tambah 1, kemudian diseleksi jika A-nya lebih besar daripada B, maka masuk ke langkah ke-7. Jika tidak, maka dia cetak A, masuk ke langkah 6, balik lagi ke langkah ke-4. Ini contoh yang ini. Oke, ada yang tanyakan nggak sampai sini? Nah, tadi slide pertama flowchart, slide kedua saya tadi langsung codingkan dulu ya. Saya codingkan biar apa? Pak, Ya, ya silakan. Ada yang tanyakan nggak? mau bertanya tadi yang flowchart tadi, yang perulangan A tambah 1 itu apa ya? Yang sebentar, saya tampilkan lagi ya. Yang perulangan ya. Iya. Yang mana? Ini ya. Eh, Ini ini sebenarnya perintahnya assignment A tambah 1 ini. Ini namanya simbol assignment ya. Siapa yang nanya? Stefani ya. Jadi sebenarnya di dalam implementasinya, di dalam prosedur code itu dituliskan seperti ini nih. Tetapi implementasi di Java, assignment itu adalah diisi dengan sama dengan. Ya maksudnya A tambah 1, ini hanya contoh saja. Tapi kalau di dalam realnya, assignment tergantung dari apa memang tujuan yang kita ingin harapkan itu ya, Stefani ya, dan teman-teman ya. Nah, cuma kalau simbol simbol panah ini adalah artinya assignment ya teman-teman ya. Jadi maksudnya kalau teman-teman nanti kalau ketemu ada simbol seperti eh, tadi panah ya, ada panah. Nah, itu adalah simbol assignment. Misalkan X, misalkan ada isi simbol ini ya, simbol X diisi dengan 27 itu ya. Maka si 27 ini dimasukkan ke dalam X. Kalau implementasi di Java gimana? Di Java berarti X sama dengan 27. Ya, jadi sama dengan di sini ini teman-teman ya. Sama dengan di sini itu, ini adalah simbol assignment kalau di Java. Sama untuk semua grup programmingnya Java. Jadi grup program Java itu kan mulainya dari C, yang agak sedikit menengah ya, mengenai bahasa mesin. C++ sudah agak sedikit tingkat tinggi, kemudian Java udah tingkat tinggi, Python ke sini ya. Nah, itu bersamanya. Nah, kalau implementasinya misalkan ada ditulisnya X sama dengan 23, tapi kalau misalkan X sama dengan, misalkan if X sama dengan 2, misalkan gitu ya. Misalkan, nah ini masuknya ke operator logika ya. Misalkan di dalam if ya, if gitu ya. X sama dengan 2, ini purawal, nanti perintahnya apa. Nah, ini artinya simbol logika. Selanjutnya perintahnya apa? Misalkan perintahnya untuk, saya akan contohkan nanti codingnya untuk yang kita mau bagi bilangan ganjil genap ya secara logikanya. Itu, Stefani, jelas nggak? Ada lagi yang lain? ya baik, Pak. Oke ya. Ya, nanti teman-teman semakin banyak dicobakan, insya Allah semakin paham ya untuk ini apa untuk di algoritma ini karena harus banyak dipraktekkan algoritma itu. Nah, kita masuk ke slide ketiga dulu. Ketiga ini masih membahas flowchart ya teman-teman ya, masih bahasa flowchart. Nah, si flowchart itu apa? Tadi jadi diagram grafis ya teman-teman. Saya lihat itu teman-teman yang udah saya periksa nilainya bagus-bagus itu. Cara membuat flowchart, ada yang menggambarkannya sampai detail banget kan di soal ujian tugasnya kan branching if-nya leveling gitu ya. Nah itu silahkan flowchart itu bisa digambarkan pakai Visio, pakai Word itu sendiri yang paling mendasar, pakai Word, pakai nanti ada insert, ada shape, ada flowchart. Yang lebih bagus pakai draw.io ya. Itu saya pakai untuk penelitian S3 saya juga. Kalau di S3 memang harus pakai yang ada infografisnya ya, karena gambar-gambarnya mungkin lebih menarik, bukan hanya mewakili simbol ini. Nah,
Jadi jenis diagram, grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses tertentu itu adalah flowchart ya teman-teman ya. Nah, contohnya ini Kak. Ini misalkan rumus yang tadi V S dibagi T A sama dengan V dibagi T. Ini kan kita mencari ini ya, kecepatan berkecepatan. Jadi kalau kecepatan ini kan jarak dibagi waktu ya. Kalau percepatan adalah kecepatan dibagi waktu gitu ya. Ini contohnya mulai. Tapi kalau di dalam simbol-simbol ini baiknya nih teman-teman kalau di metode penelitian yang real kalau teman-teman untuk tugas akhir pakainya yang simbol opal ya. Jangan simbol yang seperti kotak tapi ujungnya tumpul ya. Ini contoh saja nih. Dari mulai tadi deklarasikan input, kemudian hitung nih prosesnya, hitung juga nih. Kenapa dibuat terpisah? Karena ini dua proses yang berbeda. Kemudian tampilkan dan selesai ya. Keuntungan flowchart ya komunikasi ya. Karena kalau teman-teman di dalam membuat misalkan di project untuk nanti tugas akhir itu nggak boleh naratif aja. Kalau naratif kan agak bingung menangkapnya. Nah, biasanya kan metode penelitian digambarkan dalam flowchart, dalam diagram alur atau yang lainnya ya. Analisis efektif, dokumentasi, pengkodean efisien, proper debugging ya, pemeliharaan program yang efektif ya. Keterbatasan logika kompleks ya memang cukup kompleks teman-teman tergantung kasusnya ya. Saya lihat di pengerjaan teman-teman yang kemarin buat itu, saya lihat ada ini ada apa ada kompleks ya di video. Tapi teman-teman bagus ya ketika mengerjakan tugasnya semakin kompleks ya semakin bagus berarti pengerjaannya berarti teman-teman ngerjain dan paham gitu ya. Kemudian eh, ini simbol-simbolnya ya teman-teman ya. Dan mulai dari mulai ya boleh pakai simbol opal. Ini preparation. Ini memasukkan data, ini proses, gitu. Kemudian ini decision itu berarti ada branchingnya nih. Ini harusnya tiga teman-teman. Kalau di UML itu boleh pakai fork untuk menggabungkan yang banyak, pakai join nanti untuk menggabungkan ke sambungannya. Ya, flowchart bisa nanti digambarkan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Ini teman-teman udah pernah ngerjain. Nah, ini misalkan kalau dari mulai harus ada deklarasi dulu, baru proses gitu ya. Ini contoh kalau flowchart akan dilanjutkan bisa seperti ini. Mulai proses langkah satu, pilihan. Jika pilihannya pilihan satu, langsung ke proses langkah dua. Jika pilihannya dua, dia masih memperbaiki di proses langkah satu. Kemudian dari A balik lagi ke nyambung berarti nih, ada terminator ya, sambungan proses langkah 3, 4, 5, kemudian ke output. Oke, teman-teman saya akan mencobakan untuk ini satu lagi ya dari materi tambahan ya karena di tipe data ini sangat penting. Saya akan tambahkan mengenai pseudocode dan variabel ya, peruntunan variabel operator ya teman-teman ya. Ya ini teman-teman. Nah ini contoh masih di dalam peruntunan. Kenapa? Karena langkahnya harus kita lakukan secara terurut atau sistematis. Misalkan luas, kita akan menghitung luas segitiga nih. Luas segitiga itu adalah rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi gitu kan ya. Atau alas kali tinggi per 2. Itu kan segitiga ya. Langkah-langkahnya gimana? Nah, berarti teman-teman harus tahu dulu adanya variabel apa? Alas, tinggi. Nah, kalau di sini nih saya tanya ke teman-teman, kira-kira tipe datanya apa yang bisa kita pakai kalau di Java? Gimana? Stefani apa Stefani? Ayo teman-teman ya, saya tanya satu-satu ya. Apa kira-kira tipe datanya? Nih, kalau saya punya rumus ini, tipe datanya apa nih? Ripana. Hmm. Atau siapa yang mau jawab? Nopal, Febriansyah. Ayo, siapa yang mau jawab?
Tipe data itu tahu ya, teman-teman ya. Tipe data itu kalau di Java apa aja? Ada int, ada byte, ada long, ada apa lagi? Integer. Oke, integer menurut Rifana, kenapa integer? Betul nggak, teman-teman? Tapi oke, bagus, berani kita jawab. Namanya juga belajar ya, teman-teman ya. Coba teman-teman, apa nih kira-kira? Kalau integer untuk menampung apa? Bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat, coba lihat rumusnya nih. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah itu apa? 0,5 ya. Nah, kalau 0,5 berarti itu datanya apa? Floating point ya. Ada pecahan. Berarti kalau tidak float, double ya. Nah, kalau integer, bisa saja untuk inputannya integer betul. Eh, Di mana ya? Misalkan alas, in tinggi itu ya. Ya, nanti kita bisa di plot karena konversinya ada ini ya. Nah, misalkan kita akan buat algoritma pseudocode untuk menghitung luas segitiga, buat flowchartnya, buat programmingnya itu ya. Nah, ini ya, review teman-teman ya. Ingat ya, kalau tipe data ini nih, oh sorry ini tipe data integer ya, saya salah ngetik nih ini di buku saya nih udah stuck nih, tapi salah nulis ininya nih. Plot tipe data bilangan desimal ya. Ada komanya, cirinya ada floating point misalnya 23,5. Tipe data karakter ya, double floating point. String itu kumpulan karakter ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi teman-teman, penulisan pseudocode itu bebas. Pseudocode itu kan cara penggambaran eh, algoritma yang mendekati ke bahasa programan. Jadi teman-teman mau boleh menuliskan di sini ada yang program, kemudian di sini adalah kamus, kemudian implementasi, silakan. Atau seperti ini, di buku-buku yang saya tulis saya buat seperti ini. Karena waktu saya kuliah di ITB itu memang dosen saya menulisnya seperti ini. Tetapi memang itu tidak menjadi patokan yang baku. Jadi misalkan karena algoritma kan bebas, tetapi kalau implementasi coding mutlak harus sama. Kayak tadi kan saya contohkan di program tukar isi bejana tadi ya, saya ubah bejana A awalnya yang kapital A-nya, saya ubah bejinya jadi A kecil gitu ya. Maka ke bawahnya semua dari deklarasinya sampai ke implementasinya itu jadi bejananya kecil gitu ya. Nah, contoh di sini ya, ini contoh yang tukar isi bejana tadi itu. Kalau secara algoritma, bej A string, tipe datanya ya, karena tadi kan bertalit. Bej B string, kemudian karena apa pertama gitu ya, tadi ya read boleh tulis gitu juga, atau misalkan input output boleh. Bej A, bej B tadi ya, ini simbol assignment-nya ditanya tadi teman ada ya. Bej A diisikan dengan tem, bej A udah kosong berarti bej B isikan untuk bejana A, bej B udah kosong semen ke bawah di tem diisikan dengan tem masukkan ke dalam bejana B. Ini contoh yang tadi kita buat. Ini simbol operator ya yang harus dipahami ya teman-teman ya. Sama aja kalau operator ada tambah, kurang, kali, bagi, persen itu hasil sisa bagi, plus plus increment gitu ya. Kemudian ada contoh yang operator logika ya, dan or gitu ya. Ini contoh yang kita masukkan untuk yang persegi panjang. Kalau persegi panjang misalkan plot PL, panjang kali lebar. Kemudian baca dulu panjang, kemudian lebar, kemudian hitung luasnya. Nah, kita coba implementasikan nih ke teman-teman ya. Kita coba implementasikan codingannya yang tadi. Kita akan coba type coding ya teman-teman ya. Ini saya akan ngodingkan di Java. Tapi patokannya ke sini gitu ya. Artinya teman-teman kalau belajar, boleh nggak Pak kalau saya ngoding pakai dari internet bahannya? Boleh. Boleh nggak pakai generatif AI untuk belajar atau teman ini koordinasi? Koordinasi boleh gitu. Tapi yang membuat codingan itu teman-temannya. Jadi jangan sih ChatGPT-nya. Jangan sih DeepSeek, jangan sih Gemini-nya itu ya. Misalkan tadi saya buat, saya akan codingan berdasarkan data di sini ya. Klik new file.
Java Project. Misalkan P tadi kita akan coba apa? Hitung luas segitiga. Sesingkat SGT aja. Oke. Di sini udah ada hitung luas SGT. Oke, di SRC klik kanan. New class. Sini hitung luas SGT. Oke, kita bikin package juga. Kemudian, oke. Nah, misalkan kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Misalkan ini seperti ini dikit. Kita pakai scanner ya teman-teman ya. Import Java util scanner. Kita kasih spasi dulu. Nama kelas yang kita buat itu adalah hitung kelas SGT. Kita coding di bawah kelas main sebagai function utamanya. Deklarasikan di sini string. Oh, sorry, bukan bejana B. Kita buat ini. Nah, contohnya dari yang persegi aja, tetapi kita codingnya beda. Pakai yang hitung luas segitiga ya. Jadi berarti tadi kita pakai apa? Pakai plot ya. Kita coba pakai plot aja. Oke, string untuk inputannya boleh, karena Java itu bisa konversi. Kalau Pascal tidak bisa. Misalkan plot, alas. Saya tulis dua-duanya seperti ini boleh ya. Alas tinggi gitu ya. Atau plot A, kemudian plot T gitu ya. Boleh juga ya. Kemudian plot luas. Kita pakai scanner bacanya. Scanner, misalkan input. Oke, ini sistem in. Kemudian kita baca masukkan baca sistem out, print, misalkan perintahnya masukkan nilai alas. Ini karena pakai scanner scan, kita masukkan berarti di sini apa? Input ya. P, misalkan input next in. Simpan di bawah aja ya. Itu variabelnya apa? A ya. A sama dengan input dot next. Kita pakai apa? Plot ya. Berarti next plot. Yang bawahnya sama. Misalkan saya mencoba di copy paste. Sistem out print masukkan nilai tinggi. Oke. Kemudian P sama dengan input dot next plot. Oke. Masukkan rumusnya. Rumusnya gimana rumusnya? Segitiga. Oke, rumus segitiga adalah luas sama dengan, boleh 0,5 langsung ya. 0,5 kali alas, lebih tinggi gitu kan.
Dan kita tampilkan sistem workout, line, ya kasih perintah luas segitiga adalah luas ya. Ada yang salah. 0,5 variabel kali alas kali tinggi. Alas kali tinggi per 2. Geserkan ke atas sedikit. Kita coba ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam ngoding itu kalau salah ya enggak apa-apa. Kalau misalkan salah ya kita tinggal coba lagi aja. Jadi jangan terlalu takut teman-teman nih. Coding harus betul semua, nggak bisa error. Nah, masukkan nilai alas misalkan 4, masukkan nilai tinggi 3. 4 kali 3 kan harusnya berapa? 12 bagi 2, 6 ya. Nah, ini alas 4, tinggi 3, berarti luas segitiga adalah 6 ya. Nah, teman-teman ini ada konsep peluntunan juga. Jadi konsep peluntunan itu contohnya apa tadi? Contohnya ya kita hitung dulu variabelnya, alas tinggi deklarasikan. Kemudian rumusnya tadi, pertama baca dulu nilai alas, baca dulu nilai tinggi, hitung rumus, baru tampilkan di akhirnya. Kalau kita misalkan kebalik langsung hitung rumus, baru baca alas, baca tinggi di akhir, ya hasilnya kan nggak kebaca. Ya, ini. Nah, ini contoh untuk implementasi, sorry, ini contoh untuk implementasi tadi masih di runtunan ya. Dan tanyakan nggak sampai sini, paham nggak teman-teman? Nah nanti ditanyakan silakan. Nanti teman-teman harus dipraktekkan karena kalau tidak dipraktekkan apa? Kita jadi ini, jadi eh, kurang begitu ini interaktif ya. Kalau misalkan teman-teman sudah dipraktekkan, oh salahnya di sini, oh, salahnya di sini itu akan jadi terbiasa nanti untuk apa? Untuk mengetahui kesalahan yang lain. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak sampai sini? Silakan kalau ada. Pak, saya izin bertanya. Iya, iya, iya. Silakan, Stephanie. Pak, tadi saya kurang ngerti di bagian yang import Java untuk scanner itu, Pak. Oh, input jalur scanner ya. Ya, Oke. tadi kan kayak bagian itu ada banyak banget kan, Pak. Itu maksudnya apa, Kak? Apa, Pak? Oh iya. Oke. Jadi gini, Stephanie dan teman-teman ya. Si Java itu memang menyediakan fasilitas yang untuk tampilan interaktif seperti ini ya, misalkan nih. Nah, ini salah satunya si interaktif scanner ini untuk menampilkan input, misalkan ketika nih masukkan nilai awal input. Nah, ini ada next plot ini. Ini sebenarnya bukan hanya plot ya. Tadi misalkan kalau kita datanya di sininya integer, maka yang harus kita ubah itu di sininya adalah next integer. Misalkan saya ubah in ini ya, in a gitu ya. Ini ada. Saya membuat terpisah saja dah, misalkan boleh juga teman-teman ya. In A, in T itu ya. Nah ini si A dan T. Nah, tapi karena dia libutnya sekarang udah integer, maka otomatis di sini di skenario inputnya ketika dibaca inputan, ketika dia ngambil dari load dari memorinya, dia kebaca error. Makanya tulisan di sini merah ya teman-teman ya. Ini kelihatan ya. Siapa besar ya. Ini merah nih. Misalnya apa bacanya itu? Type mismatch cannot convert from plot to in ya, ini error katanya, tidak bisa mengkonvert dari plot ke dalam integer gitu ya, karena di sininya tipenya integer, di sininya plot. Nah di sini harus kita ubah, misalkan caranya gitu, input titik next uh, in. Nah itu udah ada ya in ya, di sini ya pilihannya ya teman-teman ya, next in. Ya, next in. Nah ini artinya
Ini untuk mengindikasikan tipe datanya yang kita ubah itu adalah integer. Kemudian yang tinggi pun kita ubah next in-nya ke dalam next integer. Nanti teman-teman kalau tipe datanya string ada next line. Jadi ketika kita ini ya perintahnya nanti beda-beda. Nah, coba saya save. Tapi si luasnya pakai float tetap ya. Kita ujikan ya. Kan alas, misalkan sekarang kita coba ini aja lah. Minuman, misalkan air, air putih aja nih. Sorry, mau saya double ya. Pesannya apa? Type is match. Oh, sorry. Ini kan integer ya. Perasaan itu kali sebejana. Mohon maaf. Ya, misalkan ini kan masukkan nilai alas 12, masukkan nilai tinggi misalkan ngarang saja. Alas 12, masukkan tingginya katakanlah 15, ngarang saja. Nah, ini berarti kan sifat segitiganya adalah setengah alas kali tinggi 12 kali 15 dibagi 2, 90. Nah, itu ya sebenarnya jadi ada istilah yang lain. Nanti saya contohkan. Sebenarnya saya ingin mendemokan ke teman-teman cara buat kalau nanti kita udah berbasis grafis ya, itu bukan lagi pakai scanner Stefani dan teman-teman, bukan lagi hanya scanner, tapi inputnya bisa pakai AWT, bisa pakai swing gitu ya. Nah, tadi teman-teman yang struktur data berarti kan kelas ada semua itu kan udah belajar algoritma sebelumnya, jadi udah codingnya mulai ini saya contohkan aplikasi game yang ada dari buku saya itu berbasisnya grafis ya. Nah, itu ya mungkin ya Stefani ya. Ada lagi teman-teman yang tanyakan? Jadi nanti banyak dicobakan. Berarti semua rumus bisa kita buat matematisnya ya, Pak? Bisa. Makanya kan asal kita tahu rumusnya. Tadi kan segitiga setengah alas kali tinggi. Coba kalau keliling. Keliling gimana? Bisa nggak? Misalnya saya ingin buat di sini nih. Jadi keliling. Keliling apa rumusnya? 2 kali panjang tambah lebar ya. Nah, berarti variabelnya apa aja yang kalau kita mau buat? Ya berarti kan ada panjang, kemudian ada lebar itu ya. Ya nggak? Ya teman-teman. Keliling. 2 kali panjang tambah lebar gitu ya. Jadi yang diubah apa? Yang diubah apa? Yang diubah? Yang diubah apa di sini kira-kira? Yang diubah apa di sini? Ya. Misalkan kita akan membuat program yang sama gitu ya. Ya berarti di sini kan hanya in-nya P gitu ya. Di sini in-nya P, berarti panjang ya, atau misalkan PAN, jelas jelas lah. Kemudian length, keliling itu 2 kali panjang tambah lebar gitu kan ya. Nah, misalkan kita pakai in juga, karena di kelilingnya katakanlah keliling. Kalau kita buat seperti ini, input, masukkan scanner, katakanlah masukkan nilai panjang, saya timpa aja ya, untuk contoh di sini. Panjang. Berarti di sini apa? Variabelnya harus sama, teman-teman. Berarti PAN, ya. Input, next in. Kenapa next in? Karena tipe datanya tetap integer. Kemudian masukkan nilai lebar. Lebar, rumusnya apa? Variabelnya LEB, lab. Disingkat, berarti lebar juga. Oke, masuk ke rumus. Rumusnya berarti curl, curlnya besar atau kecil. Misalkan saya tulis curl besar. Salah, kan di dasarnya curlnya besar atau kecil gitu ya. Ini besar nggak? Kalau besar berarti sama. Kalau kecil harus ini, harus beda. Pilih sama dengan 2
kali panjang. Panjang pun tadi pakai apa? Pan tambah leb. Ya. Jadi keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah apa tadi? Ke Oke. K-nya besar. Ya, kita cobakan. Panjang 4, lebar 3, jadi kelilingnya 14 ya. Karena 4 kali 3 kan 12, kalau panjang kali lebar biasa keliling itu diagonalnya, jadi 14. Nah, oke, paham nggak sampai sini teman-teman? Ada yang tanyakan lagi nggak? Nanti saran saya ke teman-teman, di skripnya, kalau saya belajar zaman dulu kan biasanya ke mahasiswa itu, waktu saya ngajar masih di Bandung ya sebelum Jakarta itu masih di Telkom, dulu saya di Telkom ya. Nah ini harus tulis tangan gitu, karena yang diajarin para dosen kita waktu di TB itu seperti itu tuh. Jadi logika kita itu memang biasa eh, kuat gitu. Jadi ini biar biar logis. Ya. Teman-teman pun sama. Zaman sekarang mungkin agak beda ya. Misalkan karena udah digitalisasi, teknologi AI semakin membludak gitu. Teman boleh aja belajar dari AI, misalkan kirimkan fotonya, skripnya, tapi dikodingkan sehingga nanti teman-teman kita tidak dikuasai AI, tapi yang mendrive AI itu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Sudah jam berapa nih? 20.49, mungkin sekitar setengah jam lagi nggak apa-apa nanti teman-teman. Paham semuanya konsep peruntunan dan tipe data? Oke, tipe data sudah kita bahas, peruntunan sudah kita bahas. Pak, Ya, silakan. tadi kan saya telat masuk ya. Nanti hasil apa sih rekaman web ini bakal di-share nggak? Iya, nanti teman-teman, saya akan, ini kan saya pakai Zoom ya, nanti ya, sudah 2 jam itu saya akan upload di YouTube channel saya. Tadi saya perkenalan di awal ya, ada YouTube channel saya. Nah, nanti teman-teman saya pun akan share di apa di e-learning. Jadi teman-teman tadi yang baru bergabung atau ini jangan khawatir nanti termasuk shortcode-shortcode-nya nanti akan saya sharekan. Jadi teman-teman bisa coding manualnya. Gitu ya, Pak Baik, Ripana Pak. ya. Hmm, Ya. ya. Oke, teman-teman, ada yang lain lagi. Kita masih ngoding di runtunan nih. Runtunan cukup banyak tadi. Kita udah ngoding tukar isi bejana. Kita udah ngoding persegi panjang, dua segitiga, keliling, ya. Apalagi. Nah, kalau saya langsung ke array 2 dimensi kan itu loncat ke pertemuan 8. Jadi kita harus step by step teman-teman belajar program itu. Kecuali yang teman-teman tadi suruh data, tadi langsung saya bikinkan aplikasi game, kita bikin game tic-tac-toe atau catur Jawa ya, codingnya. Karena memang mereka kan udah dapat algoritma dan programan itu. Nah, sekarang mungkin kalau belum saya akan codingkan satu contoh lagi ya teman-teman ya. Saya akan codingkan contoh ini, contoh, sorry, bukan. Codingkan contoh dari buku saya aja dah, ya teman-teman ya. Aritmatika kan banyak ya teman-teman ya, nanti hasilkan juga. Aritmatika itu banyak. Nah ini kalau saya menyadur ini sah-sah karena alhamdulillah saya yang nulis dan bukunya diterbitkan secara nasional. Jadi punya penerbit informatika nasional, tetapi pengarang saya ya, jadi saya pun pegang cipta juga. Nah misalkan nih teman-teman ya, kita akan mencobakan bagian dari kayak di ini.
Terus kita ini aja. Oke, kita ini logika yang paling sederhana dulu dah. Logika yang sederhana ya. Ini teman-teman harus paham logikanya ya. Saya akan masuk dulu ke mod sama ini ya. Ini teman-teman ya. Oke, teman-teman, secara logika yang disebut bilangan genap itu apa? Bilangan genap itu apa? Bilangan yang hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi misalkan 4 mod 2. Mod itu di Java berarti nanti bisa pakai apa ya? Ada mod 2 ini kan sama dengan 0. Sorry, 4 div 2 dulu ya. Dulu teman-teman. 4, saya ingin belajarkan dulu tipe data nih. Ini penting banget teman-teman ya. Ngomong di awal, ini harus dikuasai oleh teman-teman. Ada yang disebut dengan div, ada yang disebut dengan mod. 4 div 2, itu jangan 4 ya. Oke lah, 4 dulu nggak apa-apa. 4 div 2 berapa? Div itu ini teman-teman, pembagian bilangan bulat. 4 div 2 berapa? Ayo, 4 div 2 berapa? Pembagiannya bilangan bulat. Jadi hasilnya tidak ada persennya. 2 kan? Ya. Nah, 2 kali 2, 4 ya. Nah, sekarang kalau 4 mod 2, mod itu hasil sisa bagi, berapa? Mod 2 berapa? 0 kan? Karena 2 kali 2 kan 4. Jadi sisa-sisa baginya 0 gitu ya. Ini konsep kita memahami akan membuat program untuk tukar isi bejana. Sorry, untuk hitung bilangan ganjil genap. Nah, kalau misalkan sekarang kita punya 9, 9 mod 2 berapa? Div dulu dah. Div 2 berapa? 9 div 2 berapa? Hmm? 4. Kenapa? Karena 4 kali 2 kan 8. Div itu ingat pembagiannya bilangan bulat. Berarti tipe datanya apa? Tipe datanya hanya in, short, yang ada ordinal, yang ada suksesor dan predecessor ya. Kalau float nggak bisa. Suksesornya dari 5 berapa? Sesudah angka 5 berapa? 6. Kalau bilangannya bulat sudah ditebak ya. Predecessornya dari 4, sebelumnya 3 itu. Tapi kalau bilangnya floating point dari 4, kita bisa sebut 5, bisa 4, sekian sekian kan. Nah, makanya di sini 9 div 2, 4. Karena 4 kali 2, 8. Artinya nah, kalau kita misalkan 9 mod 2, 9 hasil saya bagi dengan 2 sama dengan berapa? 1. Karena 4 kali 2 kan 8. 4 kali 2, 8. Tambah 1 jadi 9. Betul ya? Betul ya temannya? Codingannya ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita mau cobakan, eh, kita coba, saya sudah buatkan sepertinya. Ada. Hmm. Ya, teman-teman ya, saya coba ini dulu. Nah, ya, saya coba buatin ya teman-teman ya. Siapa yang pakai scanner ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita buat di sini. Nah, coba sekarang kita akan codingkannya di tanpa mengubah main ya di. Jadi teman-teman yang misalkan tidak berhasil nih, tidak ada belum instalasi escape atau yang lain, ya ini berarti harus pakai yang ini, tidak masalah pakai apa, pakai 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 yang programming silakan. Misalkan kita coba di sini input Java util scanner.
Coba. Cek dulu ya. In Bilbul misalkan, kemudian scan. Sistem laut, print, scan, text. Ini ya, nah, bilangannya bulat. Kita masuk sini teman-teman seleksi ya, kita masuk ke seleksi, sudah ditunan sudah. Tapi seleksinya masih yang simple ya. If Bilbul sama dengan, ingat ya tadi saya sudah jelasin teman-teman ya. Assignment di Java pakai apa? Pakai sama dengan satu. Tapi kalau sama dengan itu adalah logika ya. If Bilbul oh sorry. If Bilbul berarti persen. Persen itu harus bisa bagi ya. Persen 2 sama dengan 0. Nah, maka di sini kasih pesan system.out.println bilangan bulat. Oke, kemudian else. Ini dia tidak otomatis ini ya kalau di programming. Saya coba betul atau enggak. Kalau kita di NetBeans atau di Eclipse ini langsung menyesuaikan nih, indexingnya. Nah kalau di dalam programming itu ngaruh juga. Kita coba lihat dulu. Coba saya cek di codingan Eclipse. Oke, pakai kuning dulu. Else. Coba simpan sini. Coba running banyak yang error ya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya coba checking kode dari sini. Kita coba lihat di sini. Ya. Kalau kita ngodingnya pakai di Programmage atau ada yang lain apa namanya kalau nggak salah sih OGB atau apa itu teman-teman masalahnya karena dia sifatnya online kita tidak bisa membuat kelas sesuai yang kita inginkan. Misalkan gini, kalau kita ingin membuatnya kayak contoh yang saya buat ya, nah project saya tadi buat kan misalkan contohnya yang saya demoin ke teman-teman P tukar isi bejana ya ini ya, kemudian nama proyek yang saya buat adalah tukar isi bejana. Berarti ini akan menjadi nama kelas. Nah, kalau misalkan di sini, itu tidak bisa kita buat seperti itu karena udah sifatnya online. Mungkin akan jalannya katakanlah di compilernya si program di sini. Jadi, defaultnya seperti ini. Public static void main yang ini, yang M-nya kecil, ini adalah seperti si function utamanya. Tidak mengembalikan nilai, tapi ya, sebetulnya. Kalau ini adalah kelas main kita nih. Nah, kita coba nih. Kalau dianggap ini kelas main, berarti kita simpan di atas ya. Import Java util scanner ya, betul ya, kita cek codingannya. Kemudian public static void main untuk oke in Bilbul, kemudian scanner scan,
New scanner system in, betul ya. Oke, ini kayaknya salah nih scannernya nih. Oke, scanner system in. Atau mungkin bawaan defaultnya dari Promix. Kita lanjut dulu. Ini sistem auto print. Masukkan bilangan bulat. Bilbul scan next in. Variabel kita bilbul ya. Bilbul bersama ya. Bilbul sama dengan scan next in. Betul. Kemudian masuk ke seleksinya. If bilbul persen 2 sama dengan 0. Sistem out print line. Boleh tambahkan lagi bilbul. Misalkan bilangan genap. Atau ini berarti ditampilkan dulu angkanya. Misalkan 4 bilangan genap. Atau mau langsung komentarnya silakan. Misalkan bilangan genap. Genap. Jawab mesti pakai titik koma ya. Walaupun ada error, sekali pasal nggak boleh. Tutup else, sistem out clean line, bilang ganjil. Oke. Kurungnya nih, dia teman-teman ya, ini untuk yang ini untuk yang ini. Ini nutup yang ini nutup yang ini. Satu, hanya kita kelebihan kurung ya. Betul, betul ya. Tadi masuk error ya teman-teman ya. Ya mungkin ntar coba saya coba fix dulu ya. Karena di program di sini kalau tadi ya ada penambahan. Oh ini berarti bilbulnya persen 2 nih, yang ini nih. Nih, errornya di sini. Bilbul. If bilbul error titik koma expected katanya di sini nih, titik koma expected. If bilbul persen 2 ini udah saya tutupin. If bilbul persen 2. Bentar. Ya, dikit lagi. Siatem sistem ya teman-teman ya. Jadi penulisan ya teman-teman ya. Dikit lagi nih. Main Java cannot find simbol system out print line saya. Print line. Hati-hati penulisan. Print. Nah, masukkan bilangan bulat. Misalkan saya masukkan tadi 10. 10 ya kalau kita selaku manusia kasat mata bisa langsung nebak. 10 ya bilangan genap gitu. 10 bilangan sini bilangan bukan genap ya, bukan ganjil, genap. 10 bilangan genap. Tapi kalau komputer nggak paham, komputer harus secara logika. 10 bagi 2 tadi itu adalah sisanya 5. 5 dibagi 5 hasil sisa baginya 10 bagi 2 5, sisa 0 kan, karena 5 koma 2 10 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada 1 juta dibagi 2 berapa? 500.000. Sisa 0. 500.000 bagi 2 250.000, sisa 0. Terus sampai detail. Komputer logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Oh, sebentar. Ini harusnya dirunning di sini. Kesulit. Programming seperti ini ya teman-teman ya. Nah makanya kalau nggak di online nih agak ini nih. Agak apa? Agak bilangan genap ya. Saya enter ya. 10 bilangan genap. Saya coba running lagi. Masukkan bilangan ganjil 11. Bilangan ganjil. Udah betul semua ya teman-teman ya. Nah ini maksudnya ketika teman-teman buat coding
buat coding atau menulis kode program, jangan takut salah. Jadi justru kalau lagi belajar itu eh, langsung aja kayak tadi saya buat salah enggak apa-apa. Oh jadi paham tuh oh tadi. Ternyata saya banyak typo ya. Mungkin kalau udah ngoding terlalu malam nih, apalagi kelas dari siang ya. Tadi sistem pakai item pakai A nggak kebaca. Kemudian if itu hurufnya kecil. Ingat ya pakai sensitif. Tadi saya if-nya besar. Nah masalahnya kalau pakai yang kecuali ini ya ada salah typo di dalam string dianggapnya kalimat ya enggak masalah kalau ini hanya typo aja. Tapi kalau selain itu yang namanya reserved word, kata cadangan, variabel itu harus harus sesuai. Nah, kalau kita ngoding di sini kan enak ya di Eclipse ketika ada salah dia akan menunjukkan tadi merah misalkan tadi ya. Misalkan saya debatnya bilbul. Misalkan bilbulnya saya ubah nih eh, B-nya saya huruf B besar itu ya. Otomatis dia tunjukin tuh. Kita tinggal tunjukin apa sih baca salahnya. Bilbul cannot be resolved to a variable. Karena di atas variabelnya adalah beda katanya. Di atas variabelnya adalah bilbulnya B-nya kecil itu ya. Nah, berarti kita harus sesuaikan dengan yang di atas. Oke, seperti ini teman-teman ya. Enggak ada yang tanyakan dulu, mungkin sekitar 5 menitan dulu lah, karena tadi kita jam apa? Jam 19:25-an ya sudah standby. Jadi sebenarnya lebih 20-an udah standby. Ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, silakan nanti. Jadi teman-teman misalkan yang belum berhasil instalasi, boleh pakai Programmage tadi ya. Hanya untuk menunjukkan logika ya. Nah, cuma tadi di si Programmage tadi, ini kayaknya bisa juga di save ya mungkin. Saya belum pernah nyoba untuk save. Ini online compiler. Itu simpan ke drive ya. Oh, ini bisa di-share ya teman-teman ya. Ya, di-share mungkin ke drive teman-teman nih, disimpan dulu misalkan, itu ya, saya nyuruh kode atau kemana itu ya, ke sosmednya, silakan. Mungkin ke GitHub ya aman. Oke, ini sudah kita buat contoh tadi bilangan ganjil dan genap. Jadi itu logikanya teman-teman ya, saya sudah jelaskan tadi di konsep di ini ya. Jadi ada div, ada mod. Nah, div dan mod itu, mod ini implementasinya kalau di Java itu implementasinya adalah persen. Ini teman-teman ya. Ini mod. Nih persen itu. Kalau bagi di Java tetap boleh menggunakan per juga. Tetapi kalau dia bilangannya integer, misalkan 9 per 2, maka hasilnya dia akan 4. Kalau tipe datanya integer. Tapi kalau tipe datanya float 9 per 2, maka hasilnya adalah 4,5. Ya. Jadi si Java memang udah secara programming udah lebih canggih ya, apalagi ke Python di sini ya. Nanti kalau next belajar data scientist ya saya bisa sharingkan. Teman-teman bisa lihat juga di YouTube channel saya. Cukup banyak materi yang saya buat, terutama di akurasi ya untuk machine learning ya. Oke, saya kira sampai di sini ada yang tanyakan dulu teman-teman sebelum kita akhiri nanti. Mungkin di next kedepannya insya Allah akan lebih awal ya mungkin ya. Mohon maaf nih ya, buat teman-teman saya agak malam ya ternyata kalau ada mahasiswa saya seperti ada yang dari Papua ya mungkin silakan disimak di rekamannya kalau mungkin di sana beda jamnya terlalu jauh banget. Ada yang tanyakan sebelum kita closing teman-teman? Sudah cukup jelas atau gimana? Oke, kalau tidak ada sepertinya saya akan cukupkan dulu teman-teman ya. Nanti sekali lagi saya reminder ya buat teman-teman sepertinya yang mengerjakan tugas saya cek tadi di e-learning itu masih berapa ya masih sedikit ya untuk
Meskipun memang masih ada waktu besok dan Senin, tapi jangan lupa teman-teman takutnya kelewat. Karena kalau kelewat, khawatirnya itu kan by system ya. Jadi teman-teman nanti udah nggak bisa mengirimkan tugas ke saya walaupun ke email. Itu nanti akan otomatis nilainya jadi jadi menurut manajemen UT ya. Ini yang sabit ke saya, nih saya reminder ya ke teman-teman tuh ada, karena partisipannya ada 19. Yang sabit udah 7 orang. Itu udah saya nilai ya teman-teman ya. Silakan dicek lagi yang merasa udah mengumpulkan. Kemudian yang belum ada videonya, saya kasih nilai default itu ya. Default itu minimal. Jadi silakan diperbaiki lagi. Tapi yang ada videonya, yang lengkap itu udah saya kasih nilai maksimal dan saya periksa ya. Apalagi yang udah mau buat link YouTube itu saya komentarin ya, misalkan good job gitu ya, terima kasih, lanjutkan. Nih ingat waktunya teman-teman, tinggal ini, tinggal apa, 1 hari 17 jam lagi. Jadi tolong teman-teman yang belum mengerjakan, semangat, ya harus meluangkan waktu ya. Semoga dimudahkan ya dalam mengerjakan tugasnya dan bersabar dalam belajar ya. Namanya belajar itu harus lebih sabar ya teman-teman. Oke, saya kira itu teman-teman. Jika ada yang tidak ada yang tanyakan lagi, terima kasih. Mohon maaf ini udah 21.12. Mohon maaf jika ada kehilapan. Kita berjumpa nanti di web selanjutnya. Mungkin saya setting lebih awal ya, lebih sore ya, insya Allah. Mungkin antara 3:30 nanti sampai 4:30 ya, biar nggak terlalu malam. Nanti yang baru nyimak saya akan tunggu masuk ke, saya akan upload dulu di YouTube, nanti linknya saya channel ya. Jadi saya share di YouTube channel saya dan saya share linknya di e-learning juga. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Eh, Selamat mengerjakan untuk yang belum, misalkan esok hari. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, saya izin kelas ya.